hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Shalom, ibu-ibu Gereja Kristus yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan di sore hari ini, ibu-ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang dimana pada kesempatan di sore hari ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu meratap di hadapan Tuhan. Tentu tema ini muncul melihat kondisi dan situasi kita di tengah-tengah yang meningkatnya pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini sungguh menggoncang negara kita, bahkan juga mungkin di lingkungan kita. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh lagi akan membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Jika kesempatan di sore hari ini, ibu-ibu dari Gereja Kristus Tanjung Karang akan bersekutu bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, ke semua kebenaran firman itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, bahkan sesuatu yang memberi pemikiran yang baru bagi ibu-ibu Gereja Kristus yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dan dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini sedang meningkat di lingkungan bahkan juga bangsa kita, ada satu hal yang sangat vital dalam kehidupan berkeluarga, yaitu peran daripada seorang ibu di dalam keluarga. Jika kita melihat dan menyadari, tentu tugas seorang ibu di dalam keluarga di tengah-tengah situasi pandemi ini tidaklah mudah. Bahkan mungkin jika boleh jujur, mungkin ada begitu banyak yang tertekan secara psikologis, namun tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengungkapkan perasaannya, tidak bisa mengungkapkan kegelisahannya, karena memang keadaan yang ada ini sedemikian rupa memberikan tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat yang paling utama, yaitu pentingnya imun di dalam diri seseorang. Dengan meningkatnya imun, maka kita lihat dan kita percaya COVID-19 akan sangat sulit untuk menyerang kita. Untuk meningkatkan imun tentu yang paling penting, yang paling vital peranannya adalah ibu, yaitu untuk memasak, menyediakan makanan dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika seorang ibu mungkin meratap dalam kegelisahannya, mungkin kegelisahannya oleh karena suami yang harus pergi keluar bekerja, mungkin anak-anaknya yang harus beraktivitas keluar oleh karena pekerjaan dan lain sebagainya. Sementara seorang ibu harus diam di rumah, tetapi mungkin ada kegelisahan, jangan-jangan nanti mereka di luar sana bagaimana, seperti apa, dan seterusnya. Ibu-ibu, saya mau katakan, jika hal itu yang menjadi kegelisahan hati kita, kita khawatir akan anak kita khawatir akan suami kita, bahkan juga mungkin khawatir akan orang-orang yang kita kasihi, mari sampaikan itu kepada Tuhan melalui sebuah ratapan, melalui sebuah tangisan. Ungkapkan dengan jujur kepada Tuhan apa yang menjadi kegelisahan daripada ibu-ibu yang terkasih, apa yang menjadi, katakanlah, tekanan yang membuat kita mungkin sulit untuk berpikir positif, akhirnya berpikir yang aneh-aneh. Ayo, sampaikan itu kepada Tuhan. Jika kita melihat, dikatakan di sini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Biarlah kiranya setiap kerinduan kita ketika kita datang menghadap Tuhan, melalui ratapan kita, melalui tangisan kita, melalui tangisan ibu-ibu yang harus diam di rumah, yang harus menunggu di rumah, yang harus mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Ingat, ketika kita diam dan kita tidak berbuat apa-apa, atau ketika kita justru berkoar-koar di media sosial, atau kita menuliskan segala sesuatu kegelisahan kita di media sosial, mungkin pada sisi lain kita bisa lega, kita mungkin bisa plong. Tetapi ingatlah, bisa saja itu menjadi bahan ejekan,
bahan tertawaan. Bahkan juga mungkin ada banyak orang yang tidak suka. Kalaupun pada sisi lain mungkin ada banyak orang yang juga suka, bahkan juga mungkin merasa diberkati, bahkan juga mungkin merasa, oh iya sama saya dengan yang dia alami dan sebagainya. Namun saya mau katakan, itu tidaklah sesuatu prinsip, itu tidaklah sesuatu pola yang benar dari seorang wanita Kristen. Wanita Kristen yang benar ketika menghadapi kegelisahan, ketika menghadapi tekanan, oleh karena situasi, oleh karena persoalan, yang benar adalah menghadap Tuhan, meratap di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, menyampaikan segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dikatakan di sini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Adalah sesuatu yang alami ketika kita takut di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari ketika ketakutan itu datang. Namun ketika ketakutan itu terus kita biarkan, akhirnya ketakutan itu memenuhi kita, bahkan bertumbuh, bahkan beranak cucu di dalam hidup kita. Maka ingatlah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa bebas. Kita akan menjadi pribadi yang tidak merdeka, tetapi kita akan terbelenggu dengan ketakutan. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang-orang yang paranoid. Kita takut bertemu dengan orang, kita takut keluarga kita pergi ke sana dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Oleh karena itu, dalam situasi ini dikatakan, berharaplah kepada Allah. Jadi ibu-ibu Gereja Kristus yang terkasih, tidak mudah situasinya. Mungkin kita menutupi segala kegelisahan kita dengan beraneka ragam kegiatan dan sebagainya dan sebagainya. It's okay, itu tidak masalah. Tetapi saya mau katakan, ketika memang situasi itu terjadi, berharaplah kepada Tuhan. Mari coba meratap di hadapan Tuhan. Sampaikan kegelisahanmu di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, ketika kita datang pada Tuhan dengan segala persoalan, dengan segala kegelisahan kita, saya yakin dan percaya, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang akan mendengar, akan mendengarkan setiap ratapan tangis kita. Yang gelisah menunggu suaminya di rumah, yang gelisah menunggu anaknya di rumah, dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya yakin dan percaya, ketika kita berdoa dan menyampaikan semua permohonan-permohonan doa kita itu, maka Allah yang Maha Mendengar, Allah akan turut campur, melindungi, memelihara, menjagai orang-orang yang kita kasihi, suami kita, anak-anak kita, bahkan mungkin juga diri kita pada saat harus keluar bekerja di luar rumah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Sekali lagi, ibu-ibu yang terkasih, mari mulai kelola dengan baik imun yang dibutuhkan melalui makanan yang sehat. Kelola dengan baik kegelisahan yang muncul di dalam hati, pikiran, sampaikan pada Tuhan melalui ratapanmu, melalui tangisanmu, melalui doa-doamu, dan percayalah Allah akan menjawab, bertindak untuk menolong, menyelamatkan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan di sore hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi atas setiap umat-Mu, secara khusus ibu-ibu, kaum wanita di Gereja Kristus Tanjung Karang. Bapa, jika ada kegelisahan di antara mereka, oleh karena anak, oleh
karena suami, bahkan juga oleh karena orang-orang yang mereka kasihi, atau bahkan diri mereka harus keluar, harus beraktivitas, harus bekerja. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya Tuhan setiap ratapan daripada ibu-ibu ketika dia datang kepadamu melalui doa-doanya, Bapa, Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau yang akan membalut, Engkau yang akan menutup bungkus, bahkan Engkau yang akan mengangkat setiap kegelisahan mereka, sehingga mereka boleh menaruh setiap kegelisahan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan setiap kegelisahan yang ada akan Tuhan ganti dengan sukacita, dengan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.